video sebelumnya kita telah membahas tentang masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dan di video kali ini kita akan membahas presiden setelah Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dikenal dengan inisial SBY ini merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yang mana pada pemilihan umum tahun 2004 ini merupakan pemilu pertama di mana masyarakat dapat dengan langsung memilih presiden dan wakil presiden untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Pada pemilihan umum presiden 2004 terjadi 2 kali pemilihan umum, yang mana pada putaran pertama diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakilnya, dan pada putaran kedua hanya diikuti oleh 2 pasangan calon presiden dan wakilnya saja, yaitu pasangan Megawati Soekarno Putri dengan Hashim Muzadi dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla. Yang kemudian suara terbesar dimenangkan oleh pasangan SBY dan Jusuf Kalla. Dengan demikian, pemerintahan Megawati pun berakhir dan digantikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepat pada Oktober tahun 2004. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini sebelumnya aktif di kemiliteran, yang mana jabatan terakhirnya sebelum pensiun merupakan seorang jenderal TNI. Meskipun demikian, pada saat ia menjabat sebagai Presiden Indonesia, politik bukanlah hal baru baginya. Karena sebelumnya ia merupakan seorang Menteri Pertambangan dan Energi pada masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun tidak bertahan lama, ia kemudian dipaksa berhenti dari jabatannya karena ia diminta untuk menjadi Menteri Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan oleh Abdurrahman Wahid. Tidak hanya sampai di pemerintahan Abdurrahman Wahid, pada pemerintahan selanjutnya yaitu pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY juga menjabat sebagai Menteri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia pada Kabinet Gotong Royong. Setelah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, SBY kemudian membuat sebuah kabinet yang ia beri nama dengan Kabinet Indonesia Bersatu. SBY juga menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan di banyak bidang, seperti politik, ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Setelah itu, ia juga membuat sebuah program yang mana diberi nama dengan Program 100 Hari Pertama. Program ini diprioritaskan di berbagai masalah seperti kemiskinan, pengangguran, serta pemberantasan KKN. Salah satu yang terkenal dari program ini adalah diadakannya program bantuan langsung tunai atau yang lebih dikenal juga dengan nama BLT. Pada tahun 2006, BLT dianggarkan uang sebesar 18,8 triliun yang diperuntukkan untuk 19,1 juta rumah tangga di Indonesia, yang mana penyalurannya diberikan berupa bantuan tetap, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan, rata-rata sebesar 1,3 juta per rumah tangganya. Dalam program ini juga dilakukan perbaikan lingkungan, sarana, serta prasarana seperti perbaikan gedung sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, memperluas akses jalan, serta air bersih. Selain itu, di masa pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono juga secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi. Pada masanya, KPK memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK berhasil membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Tidak hanya sampai di situ saja, SBY juga membuat kebijakan-kebijakan di bidang kesejahteraan. Pada masa pemerintahan SBY, terjadi banyak sekali bencana alam di Indonesia. Salah satu bencana yang paling
terkenal dan paling mengerikan adalah bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Bencana ini memperparah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia karena menimbulkan banyak sekali kerugian materi yang sangat besar. Selain itu, bencana ini juga menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Kemudian, setelah bencana ini terjadi, Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 yang berisi tentang rencana induk rehabilitas dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias. Hasil yang diperoleh dari peningkatan anggaran pendidikan ini, ia berhasil menurunkan tingkat putus sekolah di Indonesia. Dari yang sebelumnya di angka 4,25% hingga menyentuh angka 1,5% pada tahun 2006. Ia juga memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan kebijakan-kebijakan di bidang lain, yaitu di bidang politik. Ia membentuk Sekretariat Gabungan atau yang disingkat dengan Setgab untuk menciptakan pemerintahan yang solid dan visi misi yang sejalan. Ia juga memperluas wewenang pemerintah daerah serta mengurangi wewenang pemerintah pusat secara seimbang. Ia juga mengupayakan birokrasi yang bersifat transparan, partisipan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Presiden SBY berusaha membangun kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. SBY juga membangun komunikasi efektif dengan masyarakat melalui pemanfaatan media sosial, yang mana saat itu digunakan SMS online dan juga Twitter. Kemudian, kebijakan SBY juga dikeluarkan untuk menangani konflik di dalam negeri. Pada pemerintahan presiden sebelumnya, di beberapa wilayah menginginkan untuk melepaskan diri dari Indonesia. Hal itu pun terjadi di masa pemerintahan Presiden SBY ini. Era yang ingin memisahkan diri dari Indonesia pada masa pemerintahan SBY ini antara lain adalah Aceh dan juga Poso. SBY tidak tinggal diam, ia melakukan kebijakan-kebijakan untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh dan juga Poso. Untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh, SBY melakukan beberapa kebijakan, yaitu mengadakan forum dialog, baik lokal maupun internasional. Selain itu, ia juga melakukan kunjungan langsung ke Aceh untuk melakukan pendekatan serta mensosialisasikan mengenai pentingnya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Kunjungan ini dilakukan pada tanggal 26 November tahun 2004. Sedangkan konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik di bidang agama. Konflik ini ternyata sudah terjadi dari sejak tahun 1998. Presiden SBY kemudian mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang berisi tentang penanganan konflik di Poso. Sistem kepemimpinan yang transparan juga partisipatif membuat kepopuleran serta kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi meningkat pesat. Semenjak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, situasi dalam negeri menjadi mulai stabil. Beberapa konflik-konflik yang terjadi di dalam negeri pun sedikit demi sedikit mereda. Indonesia juga mulai kedatangan para investor-investor asing yang ingin menanamkan modal-modalnya di Indonesia, sehingga menimbulkan dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif diantaranya adalah terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Beberapa hal inilah yang menjadi modal untuk SBY maju kembali pada pemilihan umum presiden selanjutnya yang akan diadakan pada tahun 2009. Kemudian
pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali maju ke pemilihan umum presiden selanjutnya, yang mana dengan wakilnya yaitu Budiono yang merupakan seorang ahli ekonomi. Dan hasilnya ia keluar sebagai pemenang dan mengalahkan calon presiden dan wakilnya yang lain, yaitu pada saat itu ia melawan Megawati dengan wakilnya Prabowo dan juga Jusuf Kalla dengan Wiranto. Dengan demikian, ia pun kembali melanjutkan kepemimpinannya untuk 5 tahun ke depan. Dan ia membangun sebuah kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu II, melanjutkan kabinet pada pemerintahan 5 tahun ke belakang. Teman-teman, itulah pembahasan tentang masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk video selanjutnya kita akan membahas presiden siapa ya? Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, serta share. Terima kasih dan sampai jumpa.